Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, yang intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam sama-sama kita mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi keluarga dan sahabat-sahabat. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya hadirin yang mulia, kita akan mendengarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu dari para sahabat bernama. Jadi tentang kisah Rasulullah SAW. Kisah Rasulullah SAW mengingatkan alam kubur kepada sahabat yang tertawa. Kisah Rasulullah SAW mengingatkan alam kubur kepada sahabat yang tertawa. Suatu ketika Nabi SAW datang untuk sholat. Lalu beliau melihat sekumpulan sahabat berumah sedang tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, apabila kalian banyak mengingat maut, kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Perbanyaklah mengingat maut. Perbanyaklah mengingat maut di kubur. Tiada sehari pun yang terlewati kecuali kubur akan berkata, aku rumah yang tidak mengenal persahabatan. Aku rumah kesendirian. Aku rumah yang penuh tanah. Aku rumah bulat-bulat. Apabila seorang mukmin diletakkan dalam kubur, kubur akan berkata, selamat datang. Bagus engkau telah datang. Di antara orang yang tinggal di atas bumi ini, engkaulah yang paling kusukai. Sekarang engkau telah tiba, maka aku akan berbuat yang terbaik untukmu. Lalu kubur akan melebar seluas pandangan mayit, dan akan dibukakan baginya salah satu pintu surga, sehingga berhembus angin surga kepadanya, dan akan tercium harumnya surga. Dan jika seseorang yang berakhlak buruk dimasukkan ke kubur, maka kubur berkata, tiada ucapan selamat datang bagimu. Sangat buruk kedatanganmu ini. Dari semua orang yang berada di atas bumi ini, kamulah yang paling kubenci. Sekarang kamu datang kepadaku, maka lihatlah bagaimana aku memperlakukan dirimu. Kemudian kubur akan merapat dan terus menghimpitnya sehingga tulang rusuknya saling menikam. Lalu datanglah 70 ekor ular untuk menyiksanya. Jika satu saja bisa ular itu menetes ke bumi, tidak sehelai rumput pun yang dapat tumbuh di atasnya. Ular-ular itu mematuknya sampai hari kiamat. Sabda Nabi SAW, kubur adalah taman dari taman surga. Nabi SAW berkata, kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang terpenting, sehingga
Nabi SAW selalu memikirkan dan merenungkannya. Selain itu, mengingat maut sangat bermanfaat, sehingga Nabi SAW saat menerangkan keadaan kubur, beliau bersabda bahwa mengingat kubur itu sangat penting dan bermanfaat. Kisah yang lain, yakni kisah rasa takut Hansalah, yakni kisah takut Hansalah radhiyallahu terhadap sifat nifaq. Hansalah radhiyallahu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majlis Rasulullah SAW. Beliau menasihati kami mengenai sesuatu yang membuat hati kami menjadi lembut dan air mata pun bercucuran, seolah-olah kami melihat hakikat yang sebenarnya. Selesai dari majlis Rasulullah SAW, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Lalu mulailah kami berbicara mengenai masalah dunia, bercanda dengan anak-anak dan bercumbu dengan istri. Ketika itu keadaan sangat berbeda dibandingkan ketika berada di majelis Nabi SAW. Maka terlintas dalam pikiranku, keadaanku ternyata berbeda dengan keadaan pada waktu itu. Aku berkata dalam hati, sebenarnya kamu ini seorang munafik. Sebenarnya kamu ini seorang munafik. Sebab ketika di majelis Rasulullah SAW, keadaanmu berbeda dengan ketika berada di tengah anak-anak dan istrimu. Aku sangat kecewa ketika menyadari hal ini. Dan sangat sulit bagiku untuk menerimanya. Dengan pikiran kalut, aku keluar rumah sambil berkata, Hansalah, kamu telah munafik. Abu Bakar bin Umar datang menghampiriku. Aku berkata kepadanya, Hansalah telah menjadi munafik. Subhanallah, tidak benar apa yang kau katakan, sahut Abu Bakar. Aku pun menceritakan kejadiannya, bahwa ketika kami berada di majelis Nabi SAW, ketika beliau bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun ketika pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, maka semua yang terjadi bersama Rasulullah SAW itu terlupakan. Abu Bakar radhiyallahu menjawab, ya, hal itu juga terjadi pada kami. Lalu keduanya menemui Rasulullah SAW. Hansalah bin Umar berkata, ya Rasulullah, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Hansalah bin Umar bercerita, ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya berada di hadapan kami. Namun jika kami berpisah dengan engkau dan bercanda dengan anak istri kami, maka apa yang baru terjadi dengan engkau telah kami lupakan. Jawab beliau, demi Zat yang nyawaku berada di tangannya, jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Namun salah, demikianlah keadaannya. Terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Ini memang lazim. Ketika kita berada di ilmu, maka iman kita harus dilipat. Ketika kita keluar dari masjid, keluar dari masjid ilmu, ketemu keluarga, ketemu dengan masyarakat, maka iman kita akan menjadi lemah. Nah, ini sahabat-sahabat juga mengalaminya. Nah, pasti kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita duduk mendengar ceramah sholat, iman kita meningkat, yakin kita bagus. Tapi ketika keluar dari masjid, berkumpul dengan siapa saja, dengan keluarga, dengan sahabat, maka
cenderung iman kita menjadi lemah. Ini dasar yang terjadi masuk pada sahabat. Sekian hadirin yang mulia, dua kisah Rasulullah SAW dan kisah salaf. Semoga menjadi pelajaran dan tiba bagi kita semua. Semoga Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.